Saya ucapkan selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara, banyak hal yang sering kita lakukan, tapi perlakuan kita itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah. Saya rindu pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan keluarga kita. Bagaimana kehidupan keluarga di dalam Kristus. Saudara, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya masih banyak hal yang belum kita lakukan. Bagaimana kita harusnya menjadi keluarga-keluarga Kristen, menjadi keluarga-keluarga di dalam Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Saya percaya bahwa hidup ini adalah satu kesempatan bagaimana kita ini terus disempurnakan oleh firman Tuhan. Masih banyak kekurangan, masih banyak kekeliruan, masih banyak kesalahan-kesalahan. Tetapi saya percaya bahwa apa yang kita lakukan, kita harus melihat ada kebenaran-kebenaran firman, ya. Ada kebenaran-kebenaran firman yang harus terus kita pelajari, Bapak Ibu. Dan pelajaran itu adalah pelajaran bagaimana hidup kita ini terus diubahkan supaya kita ini menjadi seperti Yesus. Jadi kita sadar bahwa hidup ini masih banyak kekurangan. Hidup ini masih banyak kesalahan. Betul Bapak Ibu? Tapi pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa kita ini harus belajar. Terus belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kehidupan keluarga dalam Kristus itu adalah dasar yang harus kita mengerti, yang harus kita lakukan. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa ada kekuatan daripada Tuhan yang akan memampukan kita, yang terus akan membangun kita melalui firman yang hidup itu. Percayalah bahwa kehidupan kita adalah kehidupan di dalam Kristus Yesus. Saya tidak bisa mengubah, saudara tidak bisa mengubah, tetapi ada yang bisa mengubah hidup kita, yaitu firman Allah, yaitu firman Kristus itu sendiri. Dan pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu terus lakukan satu kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya sampaikan kebenaran firman Allah tentang kehidupan keluarga dalam Kristus, ada satu hal yang Bapak Ibu perhatikan. Ya, ini berulang kali ya saya diingatkan supaya kita ini benar-benar fokus mendengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketika kita ke gereja membawa handphone, ya, ini saya sampaikan dengan hormat kepada Bapak Ibu, tolong HP-nya di silent dulu atau dimatikan dulu. Supaya apa? Supaya waktu saudara mendengar firman, HP-nya tidak bunyi, ya, tidak bunyi. Kenapa demikian? Karena itu gangguan, saudara. Ya, bagi saya mungkin tidak apa-apa, tapi yang lain mungkin terganggu. Nah, kebenaran firman Allah harus disampaikan 100% kepada kita. Ketika kita terima 100%,
tentu kita dapatkan 100%. Maka gangguan-gangguan itu harus kita singkirkan, saudara ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, supaya kita ini mengerti. HP-nya di silent atau dimatikan terlebih dahulu. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Allah ini yang akan kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama terlebih dahulu. Ayat yang pertama terlebih dahulu. Saudara, mari kita akan baca bersama-sama 1 Petrus 3 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Yang pertama, saudara, tentunya kita berbicara tentang keluarga. Ya, keluarga itu ada suami, ada siapa lagi? Istri, ada anak-anak, itu keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Yang pertama, mari kita akan belajar bagaimana tentang kehidupan istri dalam Kristus. Seorang istri di dalam Kristus seperti apa? Saudara harus mengerti, yang merasa istri, perhatikan benar-benar ini. Karena ini berkat yang besar bagi kita. Ya. Yang pertama, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Mungkin bagi bapak-bapak yang mendengar, ayo harus tunduk kayak. Bukan maksud saudara. Ada bagian-bagian yang saudara harus perhatikan. Nanti gantian saudara ya. Ketika suami itu di dalam keluarga itu seperti apa. Sekarang saudara perhatikan untuk istri-istri yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, hai istri-istri, apa saudara? Apa? Ya, tunduklah kepada suamimu. Saudara, ini dasar. Bagaimana keluarga itu diberkati Tuhan. Bagaimana keluarga itu menikmati sukacita. Bagaimana keluarga menikmati damai. Yang pertama, peranan seorang istri harus mengerti. Saya harus bagaimana dengan suami saya. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada suami. Tunduk yang seperti apa? Tunduk yang suamiku bolak-balik berbuat salah, bolak-balik berbuat keliru. Apakah saya harus tunduk? Saudara, berbicara tunduk kepada suami itu berbicara tentang posisi. Bukan benar salah, tetapi posisi. Saudara ada di bawah suami. Tidak boleh di atas suami. Kenapa demikian, saudara? Ini peraturan firman Allah. Karena suami adalah seorang kepala rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, suami adalah seorang imam di dalam rumah tangga. Jadi saudara harus mengerti kedudukan-kedudukan ini.
Kenapa saya harus tunduk? Karena posisi saya ada di bawah. Seorang istri ada di bawah. Loh, kalau begitu istri tidak boleh memberikan usulan. Siapa yang berkata tidak boleh? Boleh saja. Masalahnya adalah cuma saudara harus ngerti, oh saya mengerti bahwa ini suami adalah kepala, suami adalah seorang imam. Kepala itu berbicara tentang apa? Seorang kepala itu berbicara sumber. Ya sudah saya sampaikan, pernah saya sampaikan. Kepala itu sumber. Jadi saudara harus mengerti, wow, suamiku ini adalah sumber. Saudara harus aminkan itu. Amin. Suamiku sumber. Jangan pernah seorang istri meremehkan suami karena posisi ini, saudara. Dan seorang suami pasti akan melakukan. Suami harus mengerti kedudukannya sebagai kepala. Aku ini sumber. Aku ini seorang imam. Imam itu adalah apa, saudara? Pengantara. Jadi suaminya berdoa buat istri dan anak-anaknya. Supaya apa? Supaya keluarga diberkati oleh Tuhan. Kalau ada kesalahan-kesalahan, keluarga diampuni. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat yang pertama ini adalah istri harus tunduk kepada suami. Lalu yang kedua, ayat yang kedua. Kita perhatikan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Murni dan saleh. Jadi saudara, sesuatu yang saudara harus renungkan. Saya sebagai istri ada tujuan yang harus kita capai, ya. Hidup sebagai istri itu dalam hati yang murni, bukan dengan paksaan, bukan dengan sungut-sungut. Ingat saudara, dengan hati yang murni menjadi seorang istri, bukan dengan paksaan, bukan dengan sungut-sungut. Saudara harus terima, saudara harus belajar. Hatiku harus murni untuk mendampingi suami dan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mencapai yang namanya kesalehan. Kesalehan itu apa? Kejar untuk perkara-perkara rohani. Amin, Ibu. Amin. Oh yang amin Bapak. Amin, Ibu-ibu. Kejar persoalan rohani. Kenapa? Ini suaminya akan merasa senang kalau melihat istri hidupnya ada kemurnian di dalam hatinya, ada kesalehan di dalam hidupnya. Dan itu menjadi kebanggaan keluarga. Saleh mencari perkara-perkara rohani. Istri suka berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, buktikan saudara.
istri suka berdoa. Istri suka membaca firman Tuhan. Istri suka menyembah Tuhan. Kenapa demikian? Ada yang tahu, saudara? Kenapa saudara istri-istri harus kejar namanya kesalehan di dalam hidup kekristenan? Istri itu punya kelebihan dibandingkan dengan suami. Perhatikan saudara, kenapa? Kelebihan yang seperti apa? Kelebihan saudara harus saudara pakai untuk perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara yang tidak baik. Kalau Bapak Ibu sering perhatikan, istri dan suami kebanyakan yang suka ngomong itu suami apa istri? Gimana Bapak-bapak? Istri. Ya kelebihannya di situ. Istri itu banyak ngomongnya. Wah, Pak Singgehi menghakimi, bukan saudara, ini fakta. Nek coro HP-nya, HP itu pulsanya full terus. Orang nanti entek. Gimana Mas Daratmo? Oke. Saudara, itu kelebihan, tapi kelebihan itu bukan kita untuk perkara-perkara yang tidak baik. Bukan kita pakai untuk rasan-rasan, tidak. Tapi kita pakai untuk mencari kesalehan di dalam Kristus. Suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka baca firman Tuhan. Itu menggunakan apa saudara? Mulut kita. Amin. Amin. Amin ibu-ibu. Saya percaya saudara mulai praktekkan. Apa betul? Ini kebenaran. Ini bukan penyesatan tapi kebenaran. Tapi mulut kita selalu diuji. Ya kalau sudah kumpul-kumpul saudara sama-sama wanita, nah mulut kita ini diuji. Tetapi saudara harus mengerti, mulut saudara harus dipakai untuk cari kesalehan, untuk perkara-perkara rohani. Lanjut saudara. Yang ketiga, ayat yang ketiga. Ayo bersama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Dengan kata lain, Tuhan tidak mencari penampilan luar yang tampak luar. Maka kata-kata ini oleh Rasul Paulus. Perhiasanmu secara lahiriah. Saudara, saya mau sampaikan, tampak luar itu mungkin bagi duniawi ini memang waduh yang hebat. Jika saudara memperhatikan hal itu, sesungguhnya itu tidak menyenangkan hati kita sendiri.
itu tidak akan menyukakan akan hati Tuhan. Karena apa? Itu hanya akan dipuji oleh manusia. Kenapa demikian? Waduh, itu loh bajunya bagus. Ya, yang muji siapa? Manusia. Tapi tampak luar itu ternyata itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya saudara, coba perhatikan. Yang saudara pakai hari ini mungkin bisa menyentuh hati saudara yang paling dalam. Ketika bajumu itu mewah, apakah saudara merasakan, wah hatiku damai sejahtera sukacita? Ternyata tidak. Itu tidak akan menjamah. Tetapi firman Allah katakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu adalah perhiasan batin. Coba saudara, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi perhiasanmu ialah manusia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Manusia batiniah. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang hati, berbicara tentang jiwa, berbicara tentang pikiran, berbicara tentang perasaan, berbicara tentang perilaku hidup kita. Itu yang disebut dengan hiasan batinnya. Hiasan batinnya seperti apa Pak Singgih? Ya bagaimana kita ini cara berpikir kita, ya. Bagaimana kita ini bisa mengatur perasaan kita. Bagaimana kita ini bisa mengatur perilaku kita. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Saudara bisa merenungkan. Dan hanya kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus yang akan menolong kita. Perhiasan batinnya, bukan perhiasan lahir. Ya saudara, ini penting. Tapi mungkin bagi seorang istri ada satu kebanggaan untuk perhiasan lahiriah. Ya, ada kebanggaan. Ya boleh saja, saudara beli boleh saja. Tapi saudara harus perhatikan, itu hanya sementara. Itu tidak akan menyentuh hati saudara. Saudara berpikir supaya saya tidak direndahkan oleh orang lain. Wah aku duwe ngene, aku nganggo ngene. Saudara, mungkin saudara merasa bangga dan orang akan melihat, aduh itu luar biasa. Hanya seperti itu saudara. Dan itu tidak akan membuat hati saudara menikmati kepuasan di dalam hidup. Perhiasan lahiriah apa yang saudara dapatkan, yang saudara pakai. Sekali lagi, itu tidak akan menyentuh hati saudara dan tidak akan menyentuh hati Tuhan. Tetapi perhiasan batiniah itu akan menyentuh hati kita,
memperbarui hati kita, akan menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan akan merasakan bahwa inilah orang-orang yang kuubahkan di dalam Kristus. Terus saudara, ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suami. Perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada siapa? Kepada Allah. Saudara, itu kunci. Loh, saya ini mau mengharapkan siapa? Mengharapkan suami, mengharapkan kekuatan saya sendiri, mengharapkan orang lain? Tidak. Tetapi saudara harus punya dasar ini. Yang disebut dengan iman itu di dalamnya ada pengharapan. Dan pengharapan itu akan menjadi satu kenyataan. Kalau berpikirmu kepada Allah, pengharapanmu kepada Allah, maka Allah itu yang akan memberkati kita. Oh, jangan berpikir, waduh, pikiran saudara hanya sebatas aku punya suami, harapanku kepada suami. Saudara, itu salah. Seorang istri, seorang perempuan yang kudus akan menaruh pengharapannya kepada Allah, maka itu akan memberkati hidup di dalam keluarga. Karena seorang suami itu adalah manusia biasa, yang akan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, itu hanya Tuhan, hanya Allah. Maka salah kalau saudara berpikir kepada, waduh, saya nunggu suami saya mengharapkan suami. Saudara, itu akan sia-sia. Tapi saudara belajar menaruh harapannya kepada siapa? Kepada Allah. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik, tidak takut akan Anda. Saudara, satu contoh di dalam firman Tuhan, dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Saudara, Sarah itu saking menghormati suaminya namanya Abraham atau Ibrahim. Sarah itu punya dasar bagaimana menghargai, bagaimana menghormati seorang suami, seorang kepala rumah tangga, seorang imam. Dia sampai menyebut Abraham itu tuannya, tuanku. Saudara, tuanku itu satu sebutan yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa, saudara? Saudara melihat Abraham itu punya janji Tuhan yang sangat luar biasa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Abraham punya janji yang besar. Di dalam hidup Abraham banyak yang terjadi. Dan saudara mengerti seluruh bumi ini termasuk keturunan Abraham. Ada hal yang sangat luar biasa.
berkat Abraham yang ada di tanah Kanaan. Ya. Yang saat ini diduduki oleh siapa saudara? Israel. Saya ketika melihat saudara di YouTube itu, Israel itu diberkati Tuhan secara luar biasa. Jadi saudara, kalau saudara bisa renungkan, kalau Indonesia ini ya gaji dari perorangan rata-rata berapa Bapak Ibu? Berapa? Paling pol itu 100.000. Paling pol 100.000. Kalau di Israel gaji setiap pribadi itu berapa saudara? 300.000 satu hari. Saudara perhatikan, negara kecil tapi diberkati oleh Tuhan. Banyak mana? 100.000 sama 300.000 banyak mana? Banyak 300.000. Kenapa demikian saudara? Tuhan memberkati dengan hikmat otak yang cerdas bagi bangsa Israel. Yang namanya padang belantara, padang pasir itu saudara, sekarang tidak ada di sana. Kenapa? Diubah. Jadi padang pasir itu yang isinya pasir semua, padang gurun. Padahal tidak ada yang namanya air. Israel itu kekurangan air, saudara. Tapi bisa mengubah padang pasir itu menjadi satu tempat yang luar biasa. Sekarang padang pasir itu diubah menjadi apa saudara? Menjadi hutan yang hijau, menjadi tempat-tempat tanaman pertanian, tempat-tempat yang sangat menyenangkan. Dan ketika banyak orang wisata ke sana, ternyata Israel itu daerah yang luar biasa. Ya, padang pasir bagaimana cara memberikan air? Ternyata saudara, namanya otak cerdas, otak yang pandai, saudara, itu diubahkan tempat itu dengan dipasangi pralon-pralon. Untuk apa saudara? Namanya pengairan tetes. Pengairan tetes. Jadi air itu disalurkan dengan tetesan-tetesan. Di tempat tetesan-tetesan itu akan ditanami oleh banyak tanaman dan menjadi subur. Jadi yang namanya air di sana itu sangat berharga Bapak Ibu. Kalau di Indonesia ini saudara, waduh, buang-buang air. Ya, yang namanya banjir, airnya sampai tumpah-tumpah. Kalau sudah masa-masa kering, saudara, banyak orang kekeringan, kurang air. Sana tidak, masa hujan itu dia punya tandon. Ini persis di daerah Gunung Kidul, ya, Wonosari Gunung Kidul. Saudara, kalau di sana itu ada genteng-genteng yang dibuka, lalu bawahnya itu ada namanya kolam untuk tampungan air. Jadi kalau mandi di situ, ya, kalau ambil air untuk masak ya di situ. Waduh, saudara. Jadi air itu sangat berguna. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Abraham ya mendapatkan satu penghormatan dari istrinya, Tuhan. Karena dia tahu bahwa Abraham itu bukan pria yang biasa. Karena Abraham adalah kekasihnya Tuhan sendiri. Lanjut saudara. Sekarang bagian yang kedua adalah kehidupan suami dalam Kristus.
kehidupan suami dan mari bersama-sama kita baca. Ayo yang suami-suami, yang pria-pria kita baca ayat 7. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami ini dengar, kita sebagai suami harus hidup bijaksana. Amin. Hidup bijaksana, bukan ngawur, bukan sak geleme dewi. Saudara kalau bekerja harus mengerti pekerjaan. Pekerjaan yang seperti apa? Tentunya pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan, bukan membahayakan. Saudara, banyak orang berpikir, wah sing penting untuk duit. Ini bahaya. Dengan cara pekerjaan mereka, mereka tidak berpikir, tidak bijaksana dan bijak sini. Ngawur, saudara. Bekerja sak geleme dhewe, yang penting dapat duit, tetapi tidak pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu membahayakan hidup kita. Perhatikan saudara. Saudara bekerja, ya mungkin orang kata kerja yang halal. Ya, kalau orang saudara kita di luar sana yang halal, bukan yang haram. Yang halal itu sedikit tapi menjadi berkat. Saudara harus mengerti hal ini. Walaupun saudara dapat sedikit tapi menjadi berkat. Ada bedanya saudara. Wah, saudara mendapatkan berkat yang banyak, uang banyak, tetapi apa yang saudara lakukan itu sesuatu yang tidak baik, pekerjaan yang haram. Saudara tahu, pekerjaan seperti itu, penghasilan seperti itu tidak akan lama. Uang saudara akan cepat habis. Uang saudara tidak akan bisa saudara nikmati. Ya, pasti ada saja saudara. Ada saja caranya untuk menghabiskan uang-uang yang tidak baik. Kenapa demikian? Contohnya saudara, kalau saudara pernah memperhatikan bagaimana orang-orang yang korupsi itu. Saya perhatikan orang-orang yang korupsi, kan uangnya banyak ya. Uang korupsi itu uangnya banyak. Ya. Itu sesuatu yang tidak baik, tetapi saudara perhatikan hidup orang seperti itu, apa akhirnya yang terjadi? Ya. Wah, masih muda-muda sudah kena stroke, kena jantung, dan banyak mereka yang meninggal. Karena apa saudara? Apa yang dilakukannya tidak benar. Ketika dia sakit akan menguras hartanya sampai habis, dibawa kemana-mana tidak akan sembuh. Caranya bagaimana menghabiskan berkat-berkat yang tidak benar. Nah, suami-suami harus bijaksana dengan istri. Suami harus berkata jujur apa yang dia dapatkan, apa yang dikerjakan.
Kata jujur ini seorang suami mungkin itu sesuatu yang berat. Ya, berat. Kenapa berat? Mungkin suami berpikir, waduh, ini uang saya ini kalau saya kasihkan istri semua, saya enggak punya apa-apa. Lalu apa saudara? Apa yang saudara berikan seringkali tidak jujur. Berkata jujur saja saudara. Ini berkatnya. Yang separuh kamu, yang separuh saya. Nah itu jujur. Yang kamu 500, yang saya 200. Jujur. Saudara perhatikan. Dengan berlaku seperti ini, saudara akan aman. Tetapi kalau saudara delik-delikan, saudara tidak akan aman. Ya, umpet-umpetan. Bagi bapak-bapak zaman dulu, saudara ya, itu musim-musimnya orang pakai sabuk tebel. Tahu ya sabuk tebel? Di dalam sabuk itu ada namanya apa? Ada dompetnya saudara, ada selerekan dompet sabuk itu. Kenapa? Sabuk itu untuk nyimpen. Nyimpen apa? Nyimpen duit. Perhatikan saudara. Orang-orang zaman dulu seperti itu. Kalau enggak itu pakai peci. Ya, pakai peci. Pecinya duit. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini saudara harus jauhkan. Karena itu tidak akan membuat hidup kita menikmati damai sejahtera. Wah kelihatannya sepele, biasa wae. Tetapi saudara renungkan. Belajar jujur. Apa yang saudara dapatkan, biarlah semua terbuka, transparan dengan baik. Dan saudara akan menikmati yang namanya damai sejahtera di dalam hati. Tapi saudara pasti ketika saudara umpet-umpetan uang, saudara, waduh, saudara sebenarnya tidak tenang ya. Dalam hati saudara sebenarnya tidak damai, tidak sukacita. Pasti itu. Coba cek aja. Bener enggak ya? Ya bener saudara. Bener. Wah mungkin berkata ini buat simpenan. Tapi enggak tahu istri. Udah bahaya saudara ya. Nah itu bagian suami. Lalu yang kedua saudara. Hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris dari kasih karunia. Saudara ini yang harus saudara ingat sebagai suami. Suami harus menghormati istri karena istri itu apa? Pewaris kasih karunia. Apa artinya itu pewaris kasih karunia? Istri yang ada yang saudara terima itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan untuk seorang suami. Mungkin saudara mengerti, oh seorang istri itu penolong. Iya, saudara diberikan seorang penolong. Hormati, jangan sia-siakan, hormati. Itu pemberian Tuhan.
Seorang suami kalau ditinggal istri satu hari saja, gimana rasanya, saudara? Gimana bapak-bapak? Rasanya gimana? Wah, senang. Enggak senang. Bingung, saudara. Ya. Bingung. Waduh. Wes. Jadi pikiran kita tidak nyaman. Perhatikan, saudara. Harus hormati istri. Hormati istri. Karena dia adalah pewaris dari kasih karunia. Melengkapi di dalam keluarga kita. Yang memberkati di dalam keluarga kita. Ketika seorang suami menghormati istrinya, apa yang terjadi, saudara? Ayo yang bawah terus. Nah, terus. Nah, yang putih itu apa, saudara? Ayo. Supaya doamu jangan terhalang. Seorang suami menghormati istri, maka doanya tidak akan Kenapa doa saya ini tidak didengar-dengar oleh Tuhan? Kenapa doa saya tidak dijawab-jawab oleh Tuhan? Karena salah satunya adalah seorang suami tidak menghormati istri. Seorang suami merendahkan istri, meremehkan istri. Dan ini kebenaran firman Tuhan. Perhatikan, saudara. Bagian-bagian yang harus kita lakukan sebagai istri, sebagai suami, saudara harus mengerti. Saudara harus tahu bagianku apa, bagian istri apa, bagian suami apa. Saudara harus ingat-ingat. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, bagian sebagai anak itu seperti apa? Mungkin ini hanya sekilas saja di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Lu anak-anak ini harus bagaimana yang merasa anak? Apa yang harus saya lakukan di dalam rumah tangga? Bersama dengan orang tua, apa yang harus saya kerjakan? Saudara harus ingat Efesus 6 ayat 1 sampai 3, Keluaran 20 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Ayo yang merasa anak-anak, coba baca ini bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Anak-anak, yang harus dilakukan adalah taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua. Jadi apa yang dilakukan anak-anak di dalam rumah tangga adalah taat kepada orang tua. Tidak boleh badal, tidak boleh berani, tidak boleh sakar pede dewi. Karena orang tua adalah naungan bagi anak-anak, perlindungan bagi anak-anak, masa depan bagi anak-anak. Taat. Lalu yang kedua, apa? Selanjutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Maaf Bapak Ibu ya,
Jadi ada orang-orang yang tidak mengerti hal ini. Seperti apa yang terjadi dalam kisahnya Nuh. Ya. Kisah Nuh. Bagaimana Nuh pada waktu dia mengalami kejatuhan namanya mabuk anggur. Ya baru pertama kali nanam anggur lalu menikmati anggur sampai Nuh itu mendem. Kokean minum anggur. Jadi sebenarnya manusia itu belajar dari firman kejatuhan manusia. Apa yang dilakukan yang pertama? Anaknya yang namanya siapa saudara? Ham. Ketika ayahnya mabuk anggur itu sampai telanjang, dia malah cerita kemana-mana. Memberitakan aib daripada orang tuanya. Lalu Sem dan Yafet mengambil kain lalu tutupi ayahnya yang dalam keadaan telanjang. Saudara perhatikan, ketika Nuh sadar, maka keluarlah kata-kata, dan kata-kata itu adalah kata-kata berkat dan kutuk. Nuh berkata kepada Sem dan Yafet, diberkatilah. Lalu Nuh berkata kepada Ham, terkutuklah. Coba bayangkan. Ini bahaya saudara. Orang yang tidak menghormati orang tua, hidupnya dalam apa? Kutuk. Terkutuklah. Perhatikan saudara, renungkan hari-hari ini. Apakah saudara berani kepada orang tua, tidak taat kepada orang tua, menyepelekan orang tua, tidak pernah saudara menghargai orang. Perhatikan. Kutuk yang akan saudara terima. Jadi anak-anak cukup taat dan menghormati orang tua. Kenapa demikian? Ayat yang ketiga di situ dijelaskan. Ayo baca bersama-sama. 1. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, kalau itu taat, anak-anak itu menghormati orang tua, akan berbahagia, ya, akan berbahagia dan panjang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan keluarga dalam Kristus itu kita punya tempat sendiri-sendiri, istri, suami dan anak-anak. Apa yang harus dilakukan itu akan menjadi berkat yang besar. Supaya saudara mengerti, saudara tahu apa bagian saya sebagai suami, apa bagian saya sebagai istri, apa bagian saya sebagai anak-anak. Saudara harus renungkan. Kalau saudara pengen diberkati oleh Tuhan, kalau saudara pengen berbahagia, kalau saudara pengen diberkati dengan umur panjang, saudara dengar ini, ya. Orang-orang yang diberkati akan menikmati perkara-perkara yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama kita renungkan kebenaran firman Allah. Biarlah kebenaran firman Allah menjadi berkat yang besar bagi kita. Haleluya.